Halo Rock'n'Roll Shooters. Tahun ini tahun 2021. Gak seru kalau nggak ada yang baru. Nah, di belakang kita udah ada studio kita. Studio baru. Yurox Studio. Mau nggak jalan-jalan ke dalam? Yuk ikut. Pertama-tama buka pintu, kita langsung ketemu sama sudut gaming. Guys. Nah, ini lagi ada anak-anak streamingin yang lagi bikin konten retro game streamers. Yang seru nih dari ruangan ini adalah, ayo ikut. Kalau orang-orang lagi pada lomba beli PS5, nah kalau di sini lain nih, malah pada koleksi konsol-konsol retro. Ada Nintendo, ada Sega Genesis, dan yang paling oke ada Atari nih. Belum lahir saya. Keren ya? Di sini game retro aja dibikin konten. Oke, kita lanjut ke studio selanjutnya. Udah ada Mas Gun tuh di sana. Halo Rock'n'Roll Shooters, ini adalah studio utama Padepokan Karya. Biasanya teman-teman streamingin dan Yurox Studio kalau bikin live production memanfaatkan sudut ini. Kenapa? Karena di sini banyak props, karena kita memakai organic set yang harus butuh props yang unik-unik. Nah, tinggal pakai aja props yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana, ada namanya adalah Om Ded, akun Twitternya. Kalau teman-teman adalah user Twitter lama, pasti kenal dengan namanya ID Berry. Wah, halo Om Ded. Halo Mas Gun. Baik Om Ded. Om Ded, kan di depan tadi udah ada retro game konsol ya. Nah, terus di sini ada yang retro juga nih. Ini kan BB yang kayaknya jadul banget. Iya, kan? dari mereknya mulai RIM sampai BlackBerry. Ini kenapa dipasang di sini Om Ded? Apakah Om Ded itu mau bikin museum sebenarnya atau mau bikin studio? Yang bener yang mana ini? Dua-duanya benar. Jadi ini bagian dari properties, karena momen nggak bisa diulang, gadget bisa dicicil. Oke, thank you Om Ded. Aku menuju ke studio berikutnya. Oke, suan Mas Gun. Sami-sami. Kita lagi ada di mana? Studio green screen. Biasanya kalau teman-teman streamingin dan Yurox Studio bikin konten atau sedang live production dengan virtual set, kita memanfaatkan sudut ini. Dan yang biasanya ngerjain virtual setnya adalah Om Doi. Halo Om Doi. Oke, menuju ke studio berikutnya. Hino, lagi ngapain? Lagi mulai. Ikutan dong. Katanya lagi studio tour. Oh iya, ini adalah akustik studio di Padepokan Karya yang seluruh sisi ruangannya sudah dilapisi oleh peredam suara supaya suaranya enak. Di sini nih, biasanya Dino dan tim streamingin melakukan Akustikan dan kurang satu atau karaoke. keren. Bukan Dino doang. Ada satu orang lagi yang nggak kalah penting. Ayo kita mundur dulu. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Hati-hati. Nah, di sebelah kanan kalian ada Aji dan Stream Tools-nya. Sudah cukup di sini. Mari kita lanjutkan keluar. Nah, kita udah sampai di belakang studio kita. Ini tuh spotnya tuh cocok banget nih kalau misalkan kita tuh pada mau ngudut-ngudut, mau makan, atau cuman sekedar nikmatin sore. Karena kebetulan arahnya tuh ke barat. Mataharinya tuh bagus banget. Dan apalagi ini full view. Full beneran ya, bukan full damri. Bukan. Bukan full taksi juga ya Mas Daya? Bukan. Ini full beneran Mas Gun. Orang ini tuh sebenarnya jarang banget dipakai buat berenang. Apalagi Mas Gun tuh. Kayaknya nggak bisa berenang dah dia. Underestimating loh. Emang kalau berenang gaya apa Mas Gun? Biasa gaya batu. Kita tuh kepikiran banget bikin konten yang menarik banget nih. Kayak super slow-mo. Ada modelnya. Di dalam air. Rambut panjang. Ngibasin rambutnya gitu. Ini. Wah, boleh ditambah pakai begini. Tapi siapa ya kira-kira modelnya? Tahu. Om Benny Kader. Wah, bener. Aku telepon Om Benny ya Mas ya? Enggak gitu juga konsepnya. Masa Om Benny Kader suruh pakai bikini? Ya, padahal mau lihat Om Benny pakai bikini. Oke, kita sekarang berada di lantai 2 dan ini adalah ruangan meeting di mana kita biasanya melakukan segala sesuatunya sebelum memulai produksi atau biasa disebut dengan pre-production meeting, baik untuk konten YouTube Rock'n'Roll Shooter maupun untuk komersial video syuting Yurox Studio. Jadi
Jadi bagaimana selanjutnya? Selanjutnya tur ke studio Mas Gun, belum selesai. Let's go! Nah, ini adalah studio satunya Yurok, tempat saya dan Mas Nda biasanya bekerja. Kalau di belakang sini adalah tempat kita naruh perabotan lenong untuk syuting. Biar nyari-nyarinya gampang, sudah saya labelin semua. Jadi tinggal dibaca aja labelnya, ya toh. Sudah pasti dalamnya sesuai. Kalau ini, bagian ini adalah nyawa kita. Jadi perabotan lenong utama kita tuh ada di sini semua untuk bikin konten, untuk bikin komersial video syuting ada di sini. Lensa-lensanya ada berapa ya? Belasan lah, lupa saya ngitungnya. Kalau body kameranya pasti teman-teman tahu lah. Saya pakai kamera merek apa. Nah kalau di sudut sini, ini yang paling heboh di ruangan ini. Meja kerja saya, karena monitornya aja ada 3 dan gede-gede semua. Ceritain dulu dong Mas Gun, 3 monitor ini itu buat apa aja? Sudah pasti yang ini buat Tokopedia. Yang ini buat Bukalapak. Yang ini buat Shopee. Nah, ibuknya kecewa lah penonton. Soalnya paling cupu sendiri speknya di Yurok Studio. Nah, kalau yang speknya paling sultan di Yurok Studio ada di sudut itu. Wih, meja kerja siapa nih? Setupnya gak kalah ya sama yang tadi buat belanja doang. Ini setup bukan sembarang setup ya. Jadi di meja ini nih, biasanya saya suka bergadang kalau mau ada project live stream. Apalagi kalau ada input grafis lebih dari 100 grafis di dalam satu event. Ya di sini nih tempatnya. Jadi butuh banget setup heboh kayak gini. Tak pameri dulu nih pemirsa. Ini nih Asus ProArt StudioBook Pro 17 W700 G3T yang udah pernah kami review beberapa waktu lalu. Yang belum nonton, ayo habis ini nonton ya review laptop workstation Sultan dengan prosesor Intel Xeon dan kartu grafis Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q Design di channel kita. Seperti janji kami di video review sebelumnya, saya mau pamer nih setup live streaming dengan 2 extended monitor 2.5K dari Asus yang keren ini nih, Asus ProArt PA278QV. Ada 2 monitor yang saya setup secara berbeda. Yang pertama saya setup secara horizontal dan yang kedua saya setup secara vertikal. Setup kayak gini nih bikin live streaming jadi gampang. Monitor Asus ProArt PA278QV ini punya resolusi gambar 2.5K dengan rasio layar 16:9. Resolusi 2.5K ini bikin enak kalau lagi live stream atau editing. Karena semakin besar resolusi layarnya, semakin lega juga tuh workspace-nya. Contohnya, kalau kita pakai Vmix, karena resolusi layarnya gede, maka thumbnails-nya bisa kecil-kecil kayak gini nih. Kebayangkan, kalau masih pakai layar Full HD, pusing-pusing deh tuh nyarisinnya. Karena monitor ini dilengkapi dengan fitur ergonomic stand, maka kita bisa setup monitor ini secara vertikal. Setup vertikal ini sangat memudahkan pekerjaan seorang program director. Biasanya, kalau saya lagi nge-PD, saya split aja nih layarnya jadi 3. Yang bagian atas saya pakai untuk baca rundown, yang di tengah untuk monitoring back-end, dan yang terakhir di bagian bawah saya pakai untuk login WhatsApp. Oh iya, hampir ketinggalan. Kalau monitor dari workstation ini biasanya saya fungsikan sebagai Zoom host-nya. Gak sia-sia kan setup monitor sampai 3 begini? Karena menurut saya, ini menurut saya loh ya, kunci sukses live stream adalah banyak monitor. Atau monitornya banyak. Kode wae Mas Gak. Selanjutnya, kalau Rock'n'Roll Shooters mau menjadikan monitor ini sebagai monitor editing, cocok banget. Color space dari Asus ProArt PA278QV ini adalah 100% sRGB dan 100% Rec 709. Akurasi warnanya juga tepat banget nih, karena punya nilai delta I yang kurang dari 2. Bahkan Asus ngeklaim monitor ini nggak perlu lagi tuh dikalibrasi dulu warnanya. Udah verified dari Calman Color Match. Terakhir, satu kali lagi deh. Habis itu kita lanjut studio tournya.
Pasti ada aja nih nanti yang komen di bawah reviewnya barang-barang mahal terus nih channel. Nah, kita kan reviewer kelas sultan Mas ya. Iya. Cuma wah, jangan salah. Jadi kalau kalian ngebet banget punya monitor profesional yang cocok buat ngedit dan live streaming, Asus ProArt PA278QV ini adalah jawaban yang tepat. Harganya nggak mahal Mas Gun. Berapa? Cuman 6,5 juta rupiah. Wah, makanya kita sampai punya Ya 3. Kapan lagi punya monitor profesional yang harganya bahkan nggak sampai 10 juta? Oke pemirsa, sudah selesai reviewnya, kita lanjut studio tour lagi. Oke, saya sedang berada di studio 2-nya Europe dan kita abaikan dia karena lagi ribet banget. Kita ke sana dulu. Nah, ini adalah mejanya equipment manager kita, namanya Riri. Orangnya tapi lagi nggak ada karena lagi fokus pulling di belakang sana. Nah, Riri ini kerjaannya adalah menyiapkan alat-alat syuting sebelum kita memulai bikin konten dan sebelum Europe melakukan komersial video syuting. Oke teman-teman, kita mundur dulu, mundur karena ada ceweknya di Europe Studio itu. Ini adalah mejanya project manager kita, namanya adalah Delva. Hai Delva. Hai. Nah, Delva ini adalah project manager yang memanage sebelum, saat, dan setelah produksi. Kerjaan Delva itu aslinya banyak banget. Ngumpulin info dari klien tentang project yang akan masuk sedetail mungkin, bikin quotation, job rec, nge-brief semua tim yang akan terlibat, atur jadwal ini itu, termasuk nagih invoice. Jadi kalau ada invoice yang macet, ini nih kerjaannya nagih-nagihin. Sana ya teman-teman. Nah, ini haram. Mohon maaf. Nanti tolong tidur ya editor. Ini kamera-kamera jadul tapi saya lupa mana yang masih nyala. Nah, ini yang paling penting karena semua sirkulasi data keluar dan masuk ada di sini. Ini jantungnya. Namanya adalah NAS. Ini adalah meja editingnya in-house editor kita, namanya adalah Castalani. Setupnya itu paling heboh di Europe Studio karena ada color grading panel, ada speed edit keyboard, monitornya 3. Dan ini adalah Asus ProArt 32 inch yang pernah saya review sebelumnya. Monitor kelas sultan untuk editing, untuk color grading, tapi harganya terjangkau. Dan ini adalah PA278QV yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mazda. Dan Castalani sudah tidak lagi melakukan yang namanya SMD edit ya, tapi melakukan live edit. Karena semua scene yang kita sudah ambil tadi, kecuali scene ini, sudah teredit semuanya. Scene ini tuh lama banget. Talentnya itu ya ampun, kritik. Kenal nggak sih sama talentnya? Yang itu tuh, Mas Gun. Mana? Yang ini. Mana? Ini dia. Antem yuk. Pukul. Jadi gimana teman-teman jalan-jalannya di studio kita? Udah puas kan? Capek sih iya Mazda, naik turun. Asli. Tapi kalau teman-teman punya usulan kita harus bikin seperti apa setupnya, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel Rock and Roll Shooter. Oke, kayaknya sekarang kita harus bikin konten. Konten lagi. Yuk, Ayo. Mas Gun. oh iya.